Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, hari ini kita sudah memasuki salah satu bulan yang diagungkan di dalam Islam, yaitu bulan Muharram. Allah yang mengagungkan bulan ini baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat yang menjelaskan agungnya bulan ini adalah firman Allah dalam surah At-Taubah yang tadi dibacakan, Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Allah yang telah menentukan dalam setahun ada 12 bulan. Fi kitabillah. Dan itu ditetapkan dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, dan itu ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi pertama kali. Lalu Allah menyatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang hurum. Hurum artinya agung. Hurum artinya suci, sakral. 4 bulan ini dijelaskan oleh Nabi SAW. 3 diantaranya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Satunya lagi terpisah, yaitu bulan Rajab. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang sangat sakral, sangat diagungkan dan dihormati. Lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan, Zalikal dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Sebenarnya berbuat zalim kapanpun di setiap bulan, setiap detik dari kehidupan kita haram, tidak boleh. Tapi berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat di 4 bulan haram ini
dosanya jauh lebih besar dibanding dosa yang dilakukan di waktu-waktu yang lain. Dan ini sejak zaman baheula, sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman nabi-nabi setelah Nabi Musa, diagungkan bulan haram ini oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Oleh karena itu ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, beliau mendapati di setiap tanggal 10 Muharram, orang Yahudi, orang Nasrani melakukan saum. Ditanya, "Mahadha? Apa ini saum apa?" Dijawab, "Hadza yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Fihi najjallahu Musa wa bani Israil ala aduwihim." Ini adalah bulan yang diagungkan oleh Yahudi. Di dalamnya dahulu Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kaum Fir'aun. Wa aghraqa ahla Fir'aun. Lalu Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Mendengar itu Nabi SAW menyatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minhum." Aku lebih berhak untuk mensyukuri apa yang sudah didapati oleh Nabi Musa dibanding orang-orang Yahudi. Lalu Nabi SAW pun kemudian melakukan saum di tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini. Dan fasama wa amara bisyamihi, beliau saum dan memerintahkan para sahabat untuk melakukan saum juga. Lalu beliau mengiming-imingi, kata beliau, "Saumu yaumu Asyura yukaffirus sanatal madiyah." Saum di hari Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram ini menghapus dosa setahun yang lalu. Lumayan dosa setahun yang lalu, walaupun kecil apalagi besar, numpuknya itu sudah tidak kehitung, sudah tidak bisa ditimbang saking besarnya, banyaknya, dan beratnya. Dosa terus-terusan tiap hari, bukan tiap hari lagi, mungkin tiap jam. Kita berdosa bukan hanya dalam kondisi biasa, ketika ibadah juga berdosa. Ketika sholat juga kita bikin dosa. Kok bisa ketika sholat bikin dosa? Iya, karena ada wajib sholat yang tidak kita tunaikan. Apa saja? Banyak. Di antara kita wajib khusyuk. Yang tidak khusyuk, yang melamun di dalam sholatnya dosa. Diancam oleh Allah dengan azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka tuh orang yang sholat, yang melamun di dalam sholatnya. Terus apa lagi? Dosa dalam sholat mungkin ada riya. Atau ada niat-niat yang tidak tulus dengan sholatnya. Sholat diniatkan untuk meraih keuntungan dunia banyak. Kenapa saya rajin sholat? Agar rezekinya lancar. Kenapa saya rajin sholat? Agar karirnya naik. Kenapa saya rajin sholat? Agar penyakit yang sedang saya alami ini cepat sembuh. Agar anak saya ini pintar. Agar anak saya ini cepat dapat jodoh. Sholat atau ibadah lainnya yang begitu agung harusnya ditunaikan untuk meraih ridha Allah. Tapi diniatkan untuk meraih keuntungan dunia. Apalagi ingin dipuji orang. Riya namanya. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yuron. Orang yang riya, diazab, dosa. Tidak khusyuk dosa, tidak mutaba'ah, tidak mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya juga dosa, tidak ikhlas juga dosa, menunda-nunda dari waktunya juga dosa, tidak berjamaah di masjid untuk laki-laki tanpa uzur juga dosa. Di dalam sholat banyak dosa yang kita lakukan. Itu dalam sholat, apalagi di luar sholat. Pantas apabila Nabi SAW idzan sarafa min sholatihi istaghfara thalathan.
Bila beliau selesai sholatnya, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, yang pertama kali beliau lakukan bukan alhamdulillah, bukan al-fatihah, bukan apa-apa, tapi istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Minta ampun atas semua kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat. Bayangkan kalau di luar sholat, dosa terus-terusan numpuk tiap hari, bahkan tiap saat, tobatnya enggak. Kebayang setahun segimana itu, dihapus oleh saum sehari di bulan Muharram tanggal 10 yang disebut dengan hari Ashura. Nabi SAW menyatakan, saumu yaumi Ashura yukaffirus sanatal madiyah. Saum di hari Ashura itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Tidak heran apabila saum walaupun hanya 1 hari bisa menjadi pelindung bagi pelakunya dari murka dan azab Allah, dari azab neraka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Tidak ada seorang pun hamba yang saum walaupun hanya sehari di jalan Allah. Dalam satu riwayat disebutkan, illa ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa. Kecuali Allah akan menjauhkan orang itu dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Di dalam riwayat lain, illa ja'alallahu lahu khandaqan ma baina samai wal ard. Allah akan membuat khandaq, parit yang memisahkan antara orang itu dengan neraka sejauh langit dan bumi. Makanya beliau menyatakan, asyamu junnatun yastajinnu bihil abdu minan nar. Saum itu junnah. Junnah itu perisai. Junnah itu tameng, pelindung. Yang seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka dengan perisai itu. Itu saum. Makanya karena saum bisa menggugurkan dosa, maka saum menjadi perisai pelindung bagi pelakunya dari api neraka. Dan ini umum, baik saum yang fardu ataupun saum yang sunnah, termasuk saum tanggal 10 di bulan Muharram ini. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrul Muharram. Seutama-utama saum setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Allah Al-Muharram. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, beliau menyatakan hadis ini menjadi dalil tentang keagungan keutamaan bulan Muharram sampai-sampai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas wahyu dari Allah bulan Muharram ini disebut dengan bulan Allah. Dalam hadis ini Nabi menyatakan Syahrullahil Muharram. Seafdal saum seusai Ramadan adalah saum di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Allah yang menyebut bulan Muharram dengan sebutan bulan Allah, dan sebelum Islam datang dahulu Muharram tidaklah disebut dengan bulan Muharram. Bulan pertama di dalam bulan Hijriah tidaklah disebut bulan Muharram kecuali setelah datangnya Islam, datangnya keterangan yang mengagungkan bulan pertama di setiap tahun Hijriah ini. Adapun sebelum itu maka Muharram disebut dengan sebutan Syahrus Safar al-Awwal. Disebut Safar awal. Kemudian bulan Safarnya disebut Safar Tsani. Baru Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian baru bulan Rajab, baru bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah, kembali ke Safar Awal. Setelah Islam datang, barulah disebut dengan sebutan bulan Muharram karena agungnya bulan ini di mata Allah Azza wa Jalla.
Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara keagungan bulan Muharram, pertama Allah menyebut bulan ini dengan sebutan bulan Muharram. Yang kedua, Allah juga menyebut bulan ini dengan Syahrullah, bulan Allah, dan idhafat apapun kepada Allah Azza wa Jalla bermakna tasyrif dan takrim, bermakna memuliakan, mengagungkan, yang diberi nama, yang namanya disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk bulan Muharram disebut Syahrullahil Muharram karena agungnya bulan Muharram ini. Makanya tak heran apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan saum di bulan ini, khususnya di tanggal 10 di bulan Muharram yang disebut dengan sebutan hari Ashura, dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan saum juga dan memberi iming-iming. Siapa yang saum di hari tersebut, maka setahun dosanya yang telah lalu akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, ketika Nabi SAW melakukan saum di tanggal 10 ini, 10 Muharram, dan para sahabat pun saum, mereka mendapati ternyata Yahudi Nasrani juga saum. Alasannya tadi sudah diterangkan. Mereka menyatakan hadza yaumun salihun najallahu bani Israel min aduwihim. Ini adalah hari yang baik. Karena di hari ini tanggal 10 Muharram zaman dahulu Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Bani Israelnya dengan Nabi Musa menyeberang lautan di Laut Merah, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Fasoma Musa syukran lillahi azza wa jalla. Maka Nabi Musa melakukan saum di tanggal 10 ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Saum pula lah Bani Israel terus turun-temurun sampai di zaman Nabi SAW orang Yahudi pun saum. Maka Nabi SAW menyatakan khaliful Yahud, berselisihlah atau berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Maka mendengar itu para sahabat pun bertanya bagaimana cara berbeda dengan orang Yahudi. Beliau menyatakan saumlah kalian sehari sebelumnya. Nabi SAW menyatakan in baqaitu ila qabilin la asumannat tastasi. Kalau aku masih hidup sampai tahun depan, pasti aku akan melakukan saum dari tanggal 9-nya. Hari tanggal 9 Muharram disebut dengan hari Tasu'a. Tanggal 10-nya disebut dengan hari Ashura. Nabi SAW bertekad tanggal 9-nya besok tahun depan saya mau melakukan saum. Plus tanggal 10-nya. Tapi qadarullah kata Ibnu Abbas, sebelum datang tahun depan Nabi SAW sudah meninggal terlebih dahulu sehingga tidak sempat melakukan saum di tanggal 9-nya, tapi beliau sudah bertekad.
Maka dianjurkan oleh para ulama kepada kaum muslimin berdasarkan hadis ini, hendaklah saum sejak tanggal 9-nya plus tanggal 10-nya untuk membedakan dengan saumnya orang-orang Yahudi di bulan Muharram tersebut. Dari sinilah maka kita disunahkan untuk melakukan saum setidaknya 2 hari di bulan Muharram, tanggal 9 yang disebut dengan hari Tasu'a dan tanggal 10-nya yang disebut dengan sebutan hari Ashura. Saumlah minimalnya 2 hari di bulan Muharram tersebut, dan ini salah satu di antara bukti pengagungan kita kepada bulan yang diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya ini. Oleh karena itu yuk kita tekadkan di dalam hati sekarang di bulan Muharram tahun ini. Sekarang kita memasuki tanggal 7 Muharram. Hari Jumat besok tanggal 8 kita i'tikadkan, kita niatkan, kita tekadkan hari Ahadnya tanggal 9 kita akan melakukan saum. Karena Nabi pun bertekad demikian, dan tanggal 10-nya hari Seninnya otomatis kita pun melakukan saum Ashura yang salah satu di antara faidahnya bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi ya Ahadnya ya Seninnya kita saum. Malah insya Allah di masjid ini kita akan adakan ya tabligh akbar hari Ahadnya di ba'da asarnya plus buka saum bersama. Kita sediakan makanan di sini secara gratis untuk seluruh jamaah. Kita sama-sama buka di sini. Hari Seninnya juga demikian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, hidayah, kesehatan, kemampuan kepada kita untuk melakukan saum di tanggal 9 dan 10 Muharram di tahun ini, yang semoga dengan itu Allah pun akan menyelamatkan kita dari murka dan azabnya dunia dan akhirat, sebagaimana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun laknatullahi alaih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيل الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.